Setelah saya menerapkan dengan trik ini, saya telah mendapatkan penayangan 132.338. Dan saya juga telah mendapatkan subscriber secara gratis. Dalam satu video saja, saya telah mendapatkan 306 subscriber. Dan bagaimana triknya untuk mempercepat mendapatkan penayangan dan subscriber secepat ini? Ikuti langkah-langkah dari Mata Lentera. Memikirkan ide konten itu hal terutama untuk konten kreator. Dan membuat konten capek-capek, editing video memakan waktu lama. Nah, setelah editing video selesai, waktunya kita upload video. Tentunya semua itu ada waktu dan prosesnya. Dan yang diherankan, kenapa video kita sepi nggak ada yang menonton, bahkan ada juga sampai 0 view ataupun 0 penayangan. Nah, apakah di antara kalian pernah merasakan seperti itu? Silakan kalian tinggalkan di kolom komentar dalam video ini. Nah, di sini saya waktunya memberikan tutorial cara mengatasi video short yang sepi nggak ada yang menonton. Dan bagaimana caranya? Ikuti langkah-langkah dari Mata Lentera. Dalam video ini ambil saja sisi positifnya, karena ada peribahasa. Guru tidak akan selalu unggul dari muridnya. Sama hal, saya sebagai konten kreator tutorial, tidak semua hal lebih tinggi yang diajarkan. Dan yang terpenting, tentunya saya sudah membuat konten tutorial untuk membantu kalian. Oke, tanpa menunggu waktu lama, kita lanjut saja masuk ke tutorialnya. Sebelum kita upload video, tentunya kita harus setting YouTube Studio terlebih dahulu. Oke, pertama-tama di sini kita masuk saja ke aplikasi YouTube Studio. Ketika kalian sudah masuk di aplikasi YouTube Studio, di sini kita perhatikan di pojok kanan atas ada icon logo profil kita tekan. Kita pilih saja untuk pensil. Di sini kita perhatikan yang paling bawah ada tab beranda, kita tekan. Nah, di sini ada beberapa fitur, silakan kalian centang dan aktifkan. Dan yang terutama di sini ada untuk Anda. YouTube merekomendasikan konten Anda berdasarkan minat penonton. Nah, di sini kita wajib untuk dicentang. Ketika settingan yang pertama sudah selesai, di sini kita bisa keluar dari aplikasi YouTube Studio. Dan tahap selanjutnya di sini kita masuk ke aplikasi yaitu YouTube. Nah, setelah kalian sudah masuk ke aplikasi YouTube, nanti tampilannya akan seperti ini. Kalian akan diarahkan untuk login. Silakan kalian login menggunakan dengan akun pribadi kalian yang akan kita upload video. Nah, ketika sudah, di sini kita perhatikan. Di pojok kanan bawah, di sini ada logo profil kita tekan. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini kita perhatikan, di pojok kanan atas ada icon gerigi, kita tekan. Di sini banyak beberapa fitur. Yang pertama ada umum, ganti akun, pusat keluarga, notifikasi, pembelian, dan langganan. Kita tekan saja atau pilih untuk kelola semua histori. Nah, tugasnya di sini kita itu akan menghapus histori tontonan kita. Nah, di sini kita perhatikan ada hapus, kita tekan. Nah, di sini ada 3 pilihan. Yang pertama, hapus hari ini, hapus rentan khusus, hapus semua. Kita pilih saja untuk hapus semua. Dan kita pilih untuk hapus. Dan kita tekan untuk OK. Dan setelah kita sudah menghapus riwayat tontonan, di sini kita bisa kembali saja sampai ke beranda. Kita refresh dan nanti tampilannya akan seperti ini. Dan poin yang terpenting di sini kita tinggal upload video. Nah, bagaimana cara untuk upload video yang benar? Di sini kita bisa perhatikan. Ada icon plus di tengah bawah, kita tekan. Nah, di sini kita perhatikan ada beberapa fitur. Yang pertama video short, ada live dan ada posting. Nah, tugasnya di sini saya itu akan memberikan tutorial cara upload video short. Berarti kita memilih untuk video short. Nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini kita bisa perhatikan ada tambahkan, kita tekan. Dan silakan kalian ambil salah satu video yang akan kita upload. Misalkan saya contohkan dengan video ini. Ketika sudah di sini ada berikutnya, kita tekan. Nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini kita tekan saja untuk selesai. Dan kita tunggu untuk memprosesnya. Nah, ketika pemrosesan sudah selesai, nanti tampilan akan seperti ini. Di sini kita bisa untuk centang saja. Nah, ketika sudah seperti ini, di sini kita tekan untuk berikutnya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini ada keterangan tambahkan detail. Tugas yang pertama di sini kita harus memasang atau membuat thumbnail terlebih dahulu. Di sini kita perhatikan di pojok sebelah kiri atas ada icon pensil, kita tekan.
Dan tugas kalian di sini silakan pilih momen yang terpenting untuk dijadikan tampilan layar atau thumbnail pada video kita. Dan misalkan saya akan memberikan momen yang terpenting atau yang paling pas seperti ini. Dan ketika sudah, di sini kita perhatikan di pojok kanan atas ada centang, kita tekan. Dan tahap selanjutnya di sini ada keterangan tambahkan teks pada video short. Nah, berarti di sini kalian silakan membuat judul video yang tepat ataupun relevan pada video kalian. Dan di sini kita tekan saja. Silakan ketik judul video yang tepat pada video kalian. Nah, misalkan seperti ini, kejar jam tayang dengan trik ini cukup 1 bulan bisa lolos monetisasi. Nah, setelah sudah, di sini kita bisa untuk kembali. Dan tahap selanjutnya di sini ada visibilitas. Kalian setting saja untuk pribadi, jangan untuk dipublikasikan, karena nanti akan ada perubahan atau editing kembali. Nah, ketika sudah, kita lanjut untuk lokasi. Silakan kalian tentukan lokasi sesuai dari tempat kalian. Dan misalkan kalian tidak menentukan dengan lokasi, silakan kalian bisa untuk lewati saja. Dan tahap selanjutnya di sini ada audiens, kita tekan. Nah, di sini sangat penting sekali untuk settingan ini. Dan yang pertama ada keterangan video ini ditetapkan sebagai tidak dibuat untuk anak-anak. Nah, saya untuk memilih tidak video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Dan misalkan konten kalian itu tentang anak-anak, berarti kalian itu harus memilih untuk ya video ini dibuat untuk anak-anak. Nah, berhubung video saya itu bukan untuk anak-anak, berarti saya untuk memilih yang tidak video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Dan tahap selanjutnya di sini kita tekan saja untuk pembatasan usia lanjutan. Nah, di sini kita pilih saja untuk tidak jangan batasi video saya untuk penonton berusia 18 tahun ke atas. Dan ketika sudah di sini kita bisa untuk kembali. Dan tahap selanjutnya di sini ada video terkait. Kita tekan saja. Silakan kalian pilih salah satu video yang akan kita kaitkan. Dan saya misalkan akan memilih dengan video yang ini. Dan tahap selanjutnya di sini ada berikan tag pada produk. Dan ketika channel kalian sudah monetisasi, nanti akan ada tambahan fitur berikan teks pada produk. Nah, di sini saya untuk mengosongkan saja. Dan tahap selanjutnya di sini ada remix video short. Kita tekan. Dan untuk keterangan, izinkan orang lain membuat video short menggunakan konten dari video ini. Di sini ada dua pilihan. Yang pertama, izinkan remix audio dan video. Dan hanya izinkan remix audio. Kita pilih saja yang pertama. Dan ketika sudah di sini kita bisa kembali. Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya. Di sini ada tambahkan label promosi berbayar, kita tekan. Dan ketika video kalian ada promosi berbayar, berarti kalian harus memilih yang ya. Dan berhubung video saya itu tidak ada promosi berbayar, berarti saya itu untuk memilih yang tidak. Setelah sudah di sini kita kembali. Dan tahap selanjutnya di sini ada konten yang dimodifikasi, kita tekan. Nah, ini yang terpenting. Ketika video kalian itu ada kandungan AI, berarti kalian harus atau wajib memilih yang iya. Dan ketika video kalian itu original, tidak ada kandungan AI, berarti kalian memilih yang tidak. Nah, ketika sudah di sini kita bisa untuk kembali. Dan untuk tahap selanjutnya di sini ada komentar, kita tekan. Nah, untuk keterangan di sini ada 3 pilihan. Yang pertama aktif, moderasi komentar, dan nonaktif. Kita pilih saja untuk standar. Dan ada 4 pilihan. Yang pertama tidak ada, standar, ketat, dan tahan semuanya. Kita pilih saja untuk standar. Ada keterangan tahan komentar yang berpotensi tidak pantas. Dan ketika sudah di sini kita bisa untuk kembali. Nah, ketika untuk settingan dasar atau settingan yang pertama sudah selesai, di sini kita tinggal untuk upload video shortnya. Kita perhatikan di sini ada simpan draft dan upload video short. Kita tekan saja untuk upload video short. Dan khususnya ketika channel atau video kalian ingin dipromosikan secara gratis, silakan kalian tinggalkan di kolom komentar dalam video ini. Nah, nanti saya akan mempromosikan secara gratis di postingan tab komunitas Mata Lentera. Nanti akan seperti ini postingannya. Nah, kita bisa untuk mengecek seperti ini. Nanti channel atau video kalian itu akan dipromosikan secara gratis. Dan misalkan channel kalian ingin diprioritaskan untuk dipromosikan di tab komunitas Mata Lentera, silakan kalian bisa untuk berlangganan di Mata Lentera. Silakan pilih salah satu yang akan difavoritkan untuk berlangganan di Mata Lentera. Tetap kalian harus didasari dengan rasa keikhlasan. Dan oke, setelah sudah di sini kita bisa keluar saja dari aplikasi yaitu YouTube.
Dan tahap selanjutnya di sini kita bisa masuk ke aplikasi YouTube Studio untuk editing kembali. Dan silakan kalian ambil video yang telah diupload tadi, kita edit kembali. Dan ketika sudah, di sini kita bisa perhatikan di pojok kanan atas ada icon pensil, kita tekan. Nah, nanti tampilan akan seperti ini. Dan untuk tahap selanjutnya di sini kita harus melengkapi settingan dasar yang belum terlengkapi. Yang pertama di sini ada deskripsi, kita tekan. Dan silakan kalian ceritakan video kalian di dalam deskripsi. Dan saya akan mencontohkan sesuai dari konten saya seperti ini. Saya tentang pembahasan 4000 jam tayang, berarti harus sesuai dari konten saya. Dan ketika kalian sudah menceritakan video di dalam deskripsi, dan kalian wajib untuk menambahkan hashtag. Nah, hashtag ini berawalan dari tanda pagar. Nah, seperti ini, saya akan contohkan dari hashtag Mata Lentera. Dan ketika sudah selesai, di sini kita bisa untuk kembali. Dan untuk tahap selanjutnya, di sini ada tag remix video short, kita tekan. Dan yang pertama di sini ada opsi lainnya berhubungan dengan tag atau kata kunci video. Nah, di sini kalian itu wajib untuk membuat atau mencari kata kunci yang tepat ataupun relevan pada video kalian. Nah, tujuan untuk tag itu sangatlah penting buat konten kalian. Karena video kalian itu agar cepat direkomendasikan atau cepat diketemukan oleh audiens. Dan tahap selanjutnya di sini ada kategori. Kita tekan saja. Nah, silakan kalian pilih kategori yang sesuai dengan konten kalian. Misalkan konten kalian itu tentang musik, berarti kalian itu harus memilih kategori yang tepat atau sesuai pada konten kalian. Nah, saya akan mencontohkan menggunakan dengan kategori sesuai dari konten saya, yaitu cara dan gaya. Dan ketika sudah, di sini kita bisa untuk kembali. Dan tahap selanjutnya, ada lisensi YouTube standar, kita tekan. Ada dua pilihan, yang pertama lisensi YouTube standar dan ada Creative Commons. Saya pilih saja untuk lisensi YouTube standar. Dan untuk izinkan penyematan, di sini kita centang saja. Dan setelah sudah, di sini kita bisa untuk kembali. Nah, ketika kalian ingin menambahkan video kalian di dalam playlist, silakan kalian untuk memilih tambahkan ke playlist. Silakan pilih salah satu playlist yang akan kalian pilih. Misalkan story video short, trending short, tutorial video short. Dan ketika sudah, di sini kita tekan untuk selesai. Dan untuk tahap selanjutnya di sini ada visibilitas, kita tekan. Ketika kalian ingin mempublikasikan secara instan, kalian itu memilih untuk publik. Dan ketika kalian ingin publik secara dijadwalkan, berarti kalian itu untuk memilih jadwalkan. Silakan kalian tentukan tanggal yang ingin kita publikasikan. Kita tekan saja, misalkan di tanggal 15. Kita tekan untuk OK. Silakan kalian tentukan waktu atau jam yang sesuai untuk upload video kalian. Misalkan sekitar jam 8 pagi. Dan ketika sudah, di sini kita tekan untuk OK. Dan di sini kita bisa untuk kembali. Ketika settingan pertama dan settingan kedua sudah selesai, untuk tahap selanjutnya di sini kita tinggal untuk mensimpan saja. Nah, di sini video sudah siap untuk dipublikasikan secara dijadwalkan. Dan mungkin cara ini sangatlah ribet, tetapi ini adalah cara settingan SEO yang benar, agar video kalian itu cepat direkomendasikan atau dikenali oleh algoritma YouTube. Oke, begitu saja tutorial dari Mata Lentera, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Ketika tutorial ini bermanfaat, silakan support dengan cara like, share, comment, and subscribe, supaya channel Mata Lentera makin berkembang. Oke, kita jumpa lagi di next videonya. Terima kasih, bye-bye.